Baik, sekarang saya akan demokan bagaimana kita mengimpor file ini yang ada di dalam spreadsheet ke Notion. Ya, jadi skenarionya ini saya punya tabel di sini yang dikerjakan di CSV ya atau Excel. Kemudian nanti bisa diekspor ke dalam Notion. Jadi kalau Notion istilahnya nanti kita mengimpor, tapi kalau di sini nanti kita diekspor ya. Nah, seperti itu. Nah, ini ada tabel yang isinya adalah SOP keperawatan. Nah, ini ada kolomnya nama SPO ya, kemudian nomor, kategori, subkategori, instalasi, nomor revisi, dan tanggal berlaku. Ingat, setelah kita membuat file ini ya, file yang di dalam Excel atau di WPS Office ini, kita harus rubah save as disimpan sebagai CSV ya, supaya lebih mudah nantinya. Jadi kita simpan ke CSV. Kita simpan ke CSV. Oke, setelah sudah, ini filenya sudah disimpan sebagai CSV, nanti kita akan impor. Nah, ini tampilan yang ada di Notion, kita arahkan kursor ke panel kiri, pilih impor, kemudian pilih yang CSV. Pilih yang CSV. Oke, setelah kita pilih CSV, kemudian kita tinggal pilih file yang akan kita impor. Setelah kita pilih, tunggu, ini lagi proses importing. Terus kemudian kita tunggu saja. Nah, setelah sudah selesai, tergantung filenya ya, kalau makin banyak jumlah barisnya, jumlah kolomnya, dia akan makin lama. Nah, tapi best practice-nya itu sekitar 1000 maksimal, mungkin 2000 lah, atau 3000 itu masih bisa. Saya pernah mencoba 8000 baris, itu agak lambat ya, agak lambat. Jadi perlu di per kolomnya perlu dikurangi ya. Ya, jadi kelemahannya Notion itu dalam hal memproses informasi di database yang banyak ya. Jadi Notion ini sebenarnya bukan aplikasi database seperti SQL atau Microsoft Access kayak gitu, bukan ya. Jadi ini adalah tool all in one, tapi memiliki fitur database. Dan database yang kalau kita logikanya sama seperti kita membuat aplikasi ya. Jadi aplikasi itu terdiri dari ada isinya front end sama back end ya. Dan di sisi database-nya itu kita bisa relasikan. Nah, kita bisa hubungkan tabel satu dengan tabel yang lain membentuk suatu database. Nah, sudah jadi ya, tapi di sini sudah lengkap ya, karena tadi itu kita muncul kategori di sini ada banyak yang sama, keperawatan, terus kemudian ini subkategorinya juga terdiri dari beberapa, itu nanti munculnya dia langsung seperti ini. Jadi dia secara otomatis memilih untuk kategori, dia jadi ini propertinya itu menjadi select ya, properti select. Terus kemudian subkategori juga seperti itu, select, jadi ini hanya satu ya, tidak bisa milih banyak di antara pilihan. Instalasi ini multi select ya, ini otomatis ya, ini otomatis sudah muncul di sini. Nah, ini ada berapa ini ya. Terus ini juga nomor revisi, ini dalam bentuk teks propertinya, ini juga dalam bentuk teks, nanti kita bisa rubah nama SPO. Nah, ini nama SPO di sini yang depan sini, ini akan menyesuaikan dengan yang kolom yang A di sini, ini menjadi key-nya. Jadi ini menjadi kuncinya. Jadi ini tidak bisa dihapus, tidak bisa disembunyikan nanti kalau kita relasikan. Oke, ini menjadi unique key-nya ya. Jadi ini properti di depan. Nanti kita bisa lakukan penyesuaian. Nah, oke. Itu kita sudah berhasil mengimpor berapa baris, kita coba hitung. Ada 125 baris yang sudah kita berhasil impor. Nanti kita bisa maksimalkan fungsi dari fitur-fitur dari Notion untuk mengelola tabel ini ya, master data SPO. Terima kasih.